Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robatul Izzati dengan NIM akhir 19. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya, yaitu yang bertema relevansi pemikiran Spenter dan Douglas North dalam pembangunan ekonomi dan reformasi institusi di Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan poin-poin penting yang harus dijelaskan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pemikiran utama aliran pemikir ekonomi yang sudah dibahas. Yang kedua, menjelaskan apa perbedaan dan kesamaan aliran pemikiran yang dibahas dengan minimal satu pemikiran lainnya dari aspek filosofi ekonomi, nilai ekonomi yang diharapkan atau basic value of economic, dan instrumen kebijakan yang digunakan dalam konteks kasus ekonomi dan bisnis yang dibahas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemikir utama aliran pemikiran ekonomi yang sudah dibahas. Pengantar pemikiran utama Spenter. Spenter lahir pada tahun 1883 dan wafat pada tahun 1950. Beliau merupakan salah satu tokoh ekonomi terpenting pada abad ke-20 yang dikenal luas karena kontribusinya terhadap pemahaman dinamika pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kewirausahaan. Pemikiran Spenter menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara linear atau statis, tetapi melalui proses dinamis yang dipicu oleh inovasi dan kreatif pelaku ekonomi, khususnya wirausahawan. Dalam pandangan Spenter, wirausahawan bukan sekedar pelaku ekonomi biasa, melainkan agen perubahan yang mampu mengubah struktur industri dan perekonomian secara keseluruhan melalui penciptaan produk baru, teknologi baru, metode produksi baru, pasar baru, dan bentuk organisasi baru. Salah satu konsep utama yang diperkenalkan oleh Spenter adalah creative destruction, yang dimana konsep ini menggambarkan bagaimana inovasi yang diperkenalkan oleh wirausahawan secara otomatis menghancurkan struktur lama yang dianggap tidak efisien, sehingga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks ini, kehancuran dan pembaruan ekonomi berjalan bersamaan, yang artinya sektor atau perusahaan lama mungkin kehilangan relevansi atau bahkan bangkrut, tetapi hal ini digantikan oleh inovasi yang lebih produktif dan efisien. Spenter juga berargumen bahwa proses ini merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mendorong diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Pemikiran Spenter juga memberikan perspektif penting terkait hubungan antara inovasi dan kebijakan ekonomi. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan dan inovasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia, pemikiran Spenter sangat relevan terutama dalam memahami peran UMKM. Contoh yang lain ada di startup digital dan industri kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Misalnya inovasi di sektor teknologi finansial, e-commerce, dan layanan digital menunjukkan bagaimana wirausahawan dapat mendorong perubahan ekonomi yang signifikan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengantar pemikiran utama Douglas North. Douglas North lahir pada tahun 1920
dan wafat pada tahun 2015. Beliau merupakan tokoh sentral dalam institusional economic yang menekankan bahwa institusi baik formal maupun informal memiliki peran kunci dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi tradisional yang lebih fokus pada faktor produksi atau perilaku individu. North menekankan bahwa struktur aturan dan norma sosial membentuk insentif dan perilaku pelaku ekonomi, sehingga secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, pemikiran North menjadi relevan karena menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi ekonomi tidak hanya bergantung pada inovasi atau kewirausahaan, tetapi juga pada kekuatan kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi. Contohnya reformasi perizinan melalui Omnibus Law Cipta Kerja dan digitalisasi layanan publik bertujuan menunjukkan hambatan investasi, memperkuat perlindungan hak properti, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Program ini selaras dengan prinsip North bahwa institusi yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, perbandingan pemikiran Schumpeter dengan Douglas North. Dalam aspek filosofi, Schumpeter merupakan tokoh penting pemikiran ekonomi modern yang dikenal melalui teori inovasi dan kewirausahaan. Ia berpandangan bahwa perkembangan ekonomi tidak terjadi secara linier atau statis, melainkan melalui proses dinamis yang disebut creative destruction, yaitu penghancuran struktur ekonomi lama oleh munculnya inovasi baru. Schumpeter menekankan peran penting entrepreneur atau wirausahawan sebagai agen perubahan yang menciptakan kombinasi baru dalam produksi, distribusi, dan teknologi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sementara itu, Douglas North adalah tokoh utama dalam aliran New Institutional Economic yang menekankan pentingnya institusi, yakni aturan formal dan informal, sebagai faktor penentu kinerja ekonomi suatu negara. Menurut North, perubahan ekonomi terjadi karena evolusi institusi yang mengaruhi perilaku individu dan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Ia berpandangan bahwa institusi baik akan menciptakan insentif yang efisien, mengurangi biaya transaksi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, dari kedua tokoh tadi memiliki kesamaan pandangan bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berkembang melalui perubahan yang berkelanjutan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus utama, yakni Schumpeter menekankan peran inovasi dan kewirausahaan sebagai pendorong perubahan ekonomi dari dalam sistem pasar. Sedangkan North menitik beratkan pada peran institusi dan struktur kelembagaan sebagai landasan keberhasilan ekonomi suatu bangsa. Selanjutnya, dari aspek ekonomi. Dalam pemikiran Schumpeter, beliau melihat nilai ekonomi terutama berasal dari kemampuan individu dan perusahaan dalam menciptakan inovasi baru. Ia percaya bahwa kemajuan ekonomi bergantung pada keberanian untuk mengambil resiko, mengembangkan ide baru, dan menantang status quo. Nilai ekonomi bagi Schumpeter bukan hanya diukur dari kekayaan material, tetapi juga diukur dari dinamika dan daya cipta masyarakat dalam memproduksi hal-hal baru yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Sementara itu, menurut Douglas North, beliau di sisi lain menilai bahwa nilai ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh efektivitas institusinya dalam menciptakan stabilitas dan efisiensi. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, hak milik yang jelas, dan sistem politik yang mendukung inovasi dan perdagangan. Menurut North, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa adanya institusi yang kuat, adaptif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Keduanya berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menurut adanya proses transformasi dalam sistem ekonomi. Namun Supenter lebih menekankan perubahan yang lahir dari inovasi individu dan dinamika pasar. Sedangkan North menekankan perubahan melalui reformasi institusional yang memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya dari aspek instrumen kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Sebagai pemikir yang menekankan inovasi, Supenter menganggap kebijakan ekonomi harus mendorong munculnya wirausahawan, investasi dalam riset dan pengembangan, serta menciptakan iklim kompetitif yang sehat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan kondusif bagi inovasi, bukan sebagai pengendali utama perekonomian. Dalam pandangannya, kemajuan teknologi dan ide-ide baru merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi modern. Sementara itu, North menekankan pentingnya reformasi kelembagaan sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Ia berpendapat bahwa perubahan institusi seperti sistem hukum, peraturan pajak, hak milik, dan kebijakan perdagangan merupakan kunci untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong efisiensi pasar. North melihat bahwa peran negara sangat penting dalam membangun institusi yang inklusif dan transparan agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Nah, dengan demikian Supenter dan North itu sama-sama menempatkan perubahan sebagai inti dari pembangunan ekonomi, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, yakni Supenter melalui inovasi dan dinamika pasar, sedangkan North melalui reformasi dan penguatan institusi. Selanjutnya, aspek dampak terhadap pembangunan ekonomi modern. Di sini, Supenter memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran ekonomi modern melalui gagasannya tentang inovasi, kewirausahaan, dan creative destruction. Pemikirannya menjadi dasar bagi teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya inovasi, teknologi, dan kreativitas individu sebagai motor penggerak ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, ide Supenter tercermin pada kebijakan yang mendorong startup, riset dan pengembangan R&D, serta penciptaan ekosistem inovasi yang kompetitif. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mengimplementasikan pandangan ini dengan memperkuat sektor teknologi, pendidikan, dan kewirausahaan sebagai pilar utama kemajuan ekonomi. Sementara itu, Douglas North memberikan dampak besar melalui pemikirannya mengenai pentingnya institusi dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada adanya sistem kelembagaan yang efektif, transparan, dan dapat dipercaya. Pemikiran North banyak memengaruhi reformasi kebijakan ekonomi di negara berkembang, terutama dalam pembenahan sistem hukum, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak kepemilikan. Dengan institusi yang kuat, biaya transaksi dapat ditekan dan kepercayaan publik terhadap pasar meningkat. Selanjutnya, implementasi pemikiran Supenter dalam konteks pembangunan ekonomi modern di Indonesia. Di sini ada inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, kewirausahaan sebagai agen perubahan ekonomi, konsep creative destruction dalam transformasi ekonomi, penguatan ekosistem inovasi dan kolaborasi kelembagaan. Dari yang saya bacakan tadi, saya akan mengambil studi kasus, yaitu konsep creative destruction dalam transformasi ekonomi. Ini merupakan salah satu konsep paling terkenal dari Supenter, yaitu creative destruction, yang dimana proses dimana inovasi baru menghancurkan struktur ekonomi lama dan menggantikan dengan sistem yang lebih efisien. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tampak dalam transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor,
seperti transportasi, perdagangan, dan keuangan. Kemunculan e-commerce, fintech, dan layanan transportasi daring merupakan bentuk nyata dari creative distraction, di mana model bisnis tradisional beradaptasi dan tergantikan oleh teknologi baru. Walaupun proses ini menimbulkan tantangan seperti disrupsi lapangan kerja dan kebutuhan regulasi baru, namun secara keseluruhan memberikan dampak positif terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi nasional. Saya akan membacakan studi kasus dari Supenter. Supenter menjelaskan bahwa inovasi adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi. Inovasi dilakukan oleh entrepreneur, seorang pengusaha yang berperan sebagai agen perubahan. Melalui inovasi muncul proses kreatif distraction, yaitu penghancuran cara lama oleh cara baru yang lebih efisien. Kasus ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Munculnya Gojek di Indonesia menjadi contoh nyata dari pemikiran Supenter tentang inovasi dan creative distraction. Nah, sebelum Gojek hadir, layanan ojek pangkalan bersifat tidak teratur, sulit diakses, dan tidak efisien. Gojek memperkenalkan inovasi berupa aplikasi pemesanan ojek online, sistem pembayaran digital, rating driver, serta layanan tambahan seperti GoFood dan GoSend. Inovasi ini mengubah total struktur industri transportasi Indonesia. Sistem lama, yaitu ojek pangkalan dan taksi konvensional, kehilangan dominasi dan dipaksa beradaptasi, sedangkan sistem baru berbasis digital tumbuh pesat. Proses ini merupakan bentuk creative distraction, yaitu penghancuran sistem lama oleh inovasi baru yang lebih efisien dan modern. Jadi ini yang dinamakan creative distraction, yaitu penghancuran cara lama oleh cara baru yang lebih efisien. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau library research. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji dan menafsirkan konsep-konsep utama dalam teori inovasi dan kewirausahaan Supenter serta menilai relevansinya terhadap pembangunan ekonomi modern di Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pemikiran Joseph Supenter memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap teori pembangunan ekonomi modern melalui gagasannya tentang inovasi, wirausahawan atau entrepreneur, dan creative distraction. Ia menegaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan perilaku ekonomi dalam menciptakan pembaruan serta menyesuaikan diri terhadap perubahan struktural yang dinamis. Supenter juga menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi melalui kebijakan pendidikan, riset teknologi, dan dukungan terhadap kewirausahaan. Dengan demikian, pemikiran Supenter tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam membangun struktur ekonomi yang dinamis, adaptif, dan kompetitif di era globalisasi. Dari keseluruhan, pemikiran Supenter menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika ada keseimbangan antara inovasi, stabilitas kelembagaan, dan pemerataan sosial ekonomi. Adapun sarannya yaitu pemerintah perlu memperkuat kebijakan inovasi nasional dengan memberikan dukungan yang lebih luas terhadap riset, pengembangan teknologi, serta pembinaan wirausaha muda yang berpotensi menjadi agen perubahan ekonomi. Yang kedua, lembaga pendidikan dan universitas diharapkan mampu menumbuhkan budaya inovatif dan kewirausahaan melalui kurikulum yang berbasis riset, kreativitas, dan pembangunan teknologi digital. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun ekosistem inovasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, agar proses inovasi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu,
tetapi memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.